Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di pagi menjelang siang ini kebetulan kita mengadakan rihlah bersama kawan-kawan di Tarempa Anambas ini, dan kita berada di air terjun. Masya Allah, pemandangan yang luar biasa di Pulau Anambas ini. Ada sedikit faedah yang ingin kita sampaikan. Nabi SAW pernah bersabda kepada para pembaca Quran, nanti pada hari kiamat, ketika para pembaca Al-Quran ini masuk ke dalam sorga, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berfirman kepada mereka, Iqra warattil warqa fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Bacalah, tartilkan bacaanmu, dan naiklah, karena sesungguhnya akhir bacaanmu yang menunjukkan tingkatanmu di sorga adalah sesuai dengan akhir ayat yang kau baca di dunia. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala ketika mengambil istimbat hadis ini, beliau mengatakan bahwa tingkatan di sorga itu sejumlah ayat dalam Al-Quranul Karim, sekitar 6.500 kurang lebih tingkatan. Itu istimbat daripada beliau Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Dan dari sini kita tahu bahwa sorga itu darajat, bertingkat-tingkat. Semakin tinggi tentu semakin indah, semakin tinggi tentu semakin nikmat, sesuai dengan amalan manusia di dunia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Cerita sedikit tentang sorga. Sorga ini darun a'addallahu lil muttaqin, sebuah tempat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sediakan untuk orang-orang yang bertakwa, di mana Nabi SAW mengatakan, a'adadtu li ibadis salihin ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Aku peruntukkan untuk orang-orang saleh kenikmatan di sorga itu sesuatu yang tidak bisa dilihat mata, didengar telinga, terlintas pun tidak, saking nikmat. Bahkan Nabi SAW pernah menceritakan tentang orang yang paling mengalami keperitan hidup di dunia, tidak pernah bahagia mulai lahir sampai mati. Tetapi Allah takdirkan dia termasuk penduduk sorga. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala celupkan dia di sorga satu kali celupan. Kemudian Allah berfirman kepada orang ini, hal marra bika min adzabin qat. Apakah kau melalui azab walaupun sedikit setelah dicelupkan ke sorga? Dia mengatakan, demi Allah, sekarang sudah kulupakan semua keperitan yang pernah kualami di dunia. Subhanallah, satu kali celupan menghilangkan keperitan dunia yang dialami selama ini. Bagaimana kalau orang ini masuk ke dalam sorga? Itulah nikmatnya sorga, di mana sorga itu Allah Subhanahu wa Ta'ala sediakan sungai-sungai. Lihat sungai di sini saja luar biasa, jernih, dengan ikan-ikan kecilnya, anak-anak bisa mandi, bahkan bisa langsung diminum. Bagaimana di sorga? Tentu lebih indah daripada sungai yang ada di sini. Bahkan bukan hanya sungai berupa air putih jernih bersih saja. Di sana ada sungai susu, di sana ada sungai madu, di sana ada sungai khamr. Luar biasa. Keindahan dunia yang seperti ini saja kita terpukau. Bagaimana pula di sorga yang tidak bisa dan tidak pernah dilihat mata, didengar telinga, terlintas pun tidak. Makanya seorang muslim harus terus meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sorga.
ketika seorang sahabat namanya Rabi'ah radhiyallahu an, anak kecil yang suka membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyiapkan air wudu beliau, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mintalah sesuatu kepadaku. Kata Rabi'ah ibn Ka'ab ini al-Aslami yang masih kecil, belum balik, dia mengatakan, ya Rasulullah, aku hanya ingin menjadi temanmu di surga. Subhanallah. Anak kecil di zaman Rasul meminta kepada Rasul ingin masuk ke dalam surga. Tentu kita seorang muslim teruslah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sekarang kita berada di bulan Sya'ban, maknanya kita akan menghadapi bulan yang sangat suci, bulan Ramadan. Nabi SAW sampai mengatakan, "Idza ja'akum Ramadan, futihat abwabus sama." Wa fi riwayatun futihat abwabul jannah. Wa ghulliqat abwabun niran wa sufidati syayatin. Apabila datang Ramadan kepada kalian, maka pintu-pintu langit dibuka, pintu sorga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, bahkan setan diborgol. Kita akan menghadapi bulan di mana pintu-pintu sorga itu akan dibuka. Dan Allah akan letakkan para penyeru. Ya baghilil khairi aqbil. Wahai orang-orang yang mencari kebaikan, masuklah lewat pintu itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itulah maka persiapkan Ramadan di bulan Sya'ban ini dengan memperbanyak amalan-amalan yang bisa memasukkan kita ke dalam surga seperti berpuasa, sunnah, qiraatul Quran, qiyamul lail. Karena orang yang membiasakan ibadah, maka dia akan mengalami kelezatan dalam hidup. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala termasuk dari penduduk surga, amin ya rabbal alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.